for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai diferensiasi proses. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian diferensiasi proses dalam pembelajaran. Nah, pengertian diferensiasi proses dalam pembelajaran adalah strategi untuk menyesuaikan cara siswa mempelajari dan memproses informasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Dan berikut poin-poin penting materi diferensiasi proses. Yang pertama itu pengertian diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah salah satu komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada bagaimana siswa memproses atau memahami materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran, proses tidak hanya berarti kegiatan belajar secara umum, tetapi juga mencakup cara guru menyampaikan materi, aktivitas yang dilakukan siswa, serta interaksi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, pentingnya diferensiasi proses. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam cara mereka menerima dan mengelola informasi. Ada yang belajar lebih baik melalui visual, ada yang melalui pendengaran, ada pula yang lebih suka belajar dengan praktik langsung. Dengan menerapkan diferensiasi proses, guru dapat yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman materi yang lebih mendalam. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan khusus siswa. Yang keempat, mengurangi rasa frustasi siswa yang kesulitan mengikuti metode pembelajaran konvensional. Yang terakhir, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Komponen diferensiasi proses. Dalam membuat diferensiasi proses, guru perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, yaitu belajar dengan melihat, auditori, yaitu belajar dengan mendengar, kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak atau praktik langsung, dan membaca atau menulis. Yang kedua, tingkat kemampuan siswa. Siswa memiliki kemampuan yang beragam, mulai dari yang cepat memahami hingga yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga, minat dan preferensi siswa. Minat siswa sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, waktu dan dukungan. Beberapa siswa mungkin membutuhkan waktu lebih lama atau bantuan tambahan untuk memahami materi. Strategi dan teknik diferensiasi proses. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan guru untuk menerapkan diferensiasi proses. Pertama, ada kegiatan berjenjang atau tiered activities. 2. Kelompok belajar berdasarkan kemampuan atau minat. 3. Penggunaan media dan teknologi yang variatif. Keempat, metode pembelajaran aktif. Terakhir, kelima, pilihan aktivitas dan proyek. Selanjutnya, ada contoh penerapan diferensiasi proses. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar visual dapat diberikan video cerita narasi. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar auditori dapat mendengarkan cerita narasi melalui rekaman audio. Yang ketiga, siswa kinestetik dapat melakukan drama atau role playing cerita narasi. Dan yang keempat, siswa yang cepat memahami dapat membuat cerita narasi sendiri, sementara siswa yang masih belajar dapat mengerjakan latihan soal yang lebih sederhana. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian. Diferensiasi proses bukan hanya tentang memberikan variasi aktivitas, tetapi juga tentang melakukan evaluasi berkelanjutan. Guru perlu memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan proses pembelajaran agar tetap efektif. Penilaian formatif seperti kuis singkat, observasi, dan diskusi dapat membantu guru mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat.
Kesimpulannya, membuat diferensiasi proses adalah langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Dengan memahami karakteristik siswa dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang beragam, guru dapat membantu setiap siswa mencapai potensi terbaiknya. Diferensiasi proses tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami. Semoga video kami dapat membantu kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.